Di Loano Purworejo mati. Iya, mati 11. Itu mau merayap ke Kepalanya. kepala saya. Kepalanya di sini di bawah. Iya. Iya di bawah. Yang satu supir. Yang 12 sama dokter kami. Iya, di situ. Iya. Namanya pas melayar di situ kepercayaannya kan ya. Kalau punya yayasan aja di situ lagi ngobrol sama saya, lalu ada kabar itu kan kalau anaknya kan otomatis sorenya udah sadar itu kan. Sehari-hari apa kegiatannya Tang Jawi, Tang Oh, Purworejo? saya Pak, kepala sekolah. Hah? Kepala sekolah. Kepala sekolah. Iya. SD, SMP, SMA? SD. SD. Iya. Oke. Nah, Ibu apa sehari-harinya Jualan ayam. di Surabaya? Jualan ayam. Ayam, Iya. pakai mic. Jualan ayam. Mentah apa matang? Mentah. Nah, sekarang hajatnya apa? Saya dulu pernah ke sini Pak Haji ya, pas November. Sama siapa? Saya sama tetangga. Hmm. Lah saya pulang dari sini hari Minggu sampai rumah. Minggu sore suami sakit, malam Selasanya meninggal. Suami? Iya. Wow. Jadi kata dokter sakit apa? Ya karena mendadak katanya jantung. Oke. Lepas itu saya belum melaksanakan apa yang diinginkan kayak Bapak kapan kan suruh Nenenin apa? belum? Ya belum toh Pak, wong pulangnya Oh, masih wow, Minggu wow, Pak. Masih utuh. Masih utuh nenennya. Aku ora percaya. Aji Marco getan. Oh, jadi belum sempat nenenin suami udah Ya kan meninggal. pagi saya sampai rumah pagi. Lah siang tuh cucu ulang tahun di Jogja. Saya baru mau pulang dari Jogja sampai salaman kan saya lewat jalur utara. Sampai salaman itu ditelepon oleh keponakan. Bapak suami Pak Lek gitu ya. Pak Lek pingsan gitu. Saya pulang tak bawa ke rumah sakit tapi masih sadar, masih ngobrol malam. Ngobrol? Iya, malam. Enggak dielus-elus alat kelaminnya? Ya enggak loh Pak. Aduh. Oh di ICU di ICU. Hah? Apa? Ibu mungkin itu suami ibu kaget kali pas tiba-tiba ibu bilang ini nenen gitu. Ya, enggak belum sempat gitu. Enggak. Sakratul. Biasa kan enggak. Belum sempat. Sakratul maut. Sakratul maut. Saat ini. Ya tentunya hajat saya karena dulunya kan suami juga kepala desa dan jadi pemulung. Jadi ibu pulang dari sini belum sempat nenennya nempel ke mulut suami? Belum. Aduh. Kan pulang pagi, minggu siang diajak makan-makan sama anak dan cucu. Saya pulang, bapak tak diajak kan enggak mau kan karena di Jogja. Lah pulang saya nyampe salaman itu loh. Ditelepon sama keponakan kalau bapak Pak Lek pingsan gitu. Ya saya sampai rumah tak bawa ke rumah sakit malam Senin masih ngobrol biasa malam Ngobrol? Selasa. Iya, ngobrol biasa tapi di ICU. Lah malam Selasa jam 7 itu kan saya suruh keluar, ibu keluar aja jangan di dalam. Kata Nanti siapa? Ya suami. Nanti ibu kecapean. Saya ya langsung keluar. Lah jam 12:30 tuh saya dipanggil sama suster. Mana keluarga Pak Umario, kan suami saya namanya Umar ya. Mana keluarga Pak Umar? Ya Bu, saya masuk tapi bapak sudah enggak ada respon dikit pun. Katanya diikhlaskan langsung Bu. Iya. Iya. Dan itu pas itu kan bapak punya apa ya? Kan dulu pemborong itu loh Pak. Join sama temen. Joinnya sama teman. Akhirnya kan uangnya dibawa kabur sama temennya semua. Akhirnya meninggal hutang lah. Meninggal apa itu ya? Anugerah ya Pak ya? Iya. Kalau kita nggak boleh anugerah. Itu bagaimana ya supaya saya bisa kan kalau orang otomatis kan menjadi tanggung jawab saya ya dan anak karena suami sudah nggak ada. Itu bagaimana? Jadi yang utama nih hajat ibu apa kalau Ya, boleh tahu? Hajatnya ya bisa melunasi hutang lah dan Berapa utangnya? ya kira-kira 200. 200 juta. Pakai Iya. jaminan apa enggak? Enggak. Oh enggak. Ya.
Nah, Ibu apa nih jauh-jauh dari Surabaya? Ya, itu Hajatnya ke kepingin- RDAI apa hajatnya? Kepingin bayar utang, sudah capek. Oh, Ibu punya Melarat, utang iya. juga. Berapa Iya. utangnya? Utangnya di BRI itu 400, belum lain-lain nih. Pokoknya 400 hampir- juta. Iya. Itu di BRI pakai jaminan nggak? Iya, pakai jaminan. Apa jaminannya? Sertifikat rumah. Oke. Nah, dulu buat apa tuh duit 400 dari BRI? Itu kan dulu gini Pak Haji, rumah saya itu belum disertifikatkan. Terus ada bareng-bareng gitu. Semua bisa jadi punya aku nggak jadi sendiri. Ternyata belakang saya sudah disertifikatkan orang, jadi punya ibu ini katut gitu loh, nggak bisa. Terus saya minta tolong orang, ada yang mau ngurusin 50. 50 itu bersih, jadi lain-lain itu saya sendiri, jadi itu utangnya banyak, tak masuk ke bank itu. Gitu loh. Lah sekarang itu kepingin wis capek sengsara. Pengen utangnya lunas. Ya, kepingin utangnya lunas. Gimana caranya? Nah, Di kemarin usia tuh kan sudah diuber-uber sama BRI terus. Lah saya kan sering lihat TikTok Pak Haji. Iya. Terus suruh kalau orang datang itu suruh gini-gini. Iya. Terus saya saliman. Biasanya tuh ditelepon tiap jam. Iya. Saya sampai disuruh pinjem RT, RW gitu. Ya. Disuruh pinjem uang, lah saya nggak berani. Tetangga gitu loh Bu, sampai gitu. Ya nggak berani. Terus habis gitu Yang suruh minjem uang RTW siapa? BRI-nya. BRI-nya. Iya, pihak BRI. Supaya pinjem- buat lunasin. Ya, buat bayar cicilan tuh loh Pak Haji. Oh, Kan bayar cicilan. waktu itu kena Krismon, kena apa itu? Covid itu kan Iya. pasar sepi gitu loh. Terus Oh, waktu Covid sepi, dagangan Iya. ayam. Iya. Oh, berarti nggak ada yang pada makan dong. Terus habis Kita gitu, makan waktu Covid ya. Nggak belibur. Kok habis ayam gitu nggak tak laku? Gini terus salaman kok. Ini sudah 2 bulan ini kok gak ada. Gak ada di telepon, gak ada datang. Katanya mau disita rumah saya gitu loh Pak Haji. Tapi nggak ada kabarnya, saya belum bisa bayar ini. Oh, belum bisa bayar. Iya. Iya. Maunya disuruh nyarikan 24 juta dulu. Lah belum ada, masih ada 11 tak kasih no. Sing 13 belum ada sampai sekarang. Oke. Jadi sekarang kalau bisa dilunasin ya. Iya, minta Iya. lunas utang. Berarti ini 2 gadis berharap utangnya lunas. Iya. 2 Iya, Pak gadis Haji. dari Jawa Tengah dan dari Jawa Timur. Iya. Dengan beda gubernur. Ajarin bos. 1, 2, 3. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Bos angkat bos. Baik, nyambung yang disampaikan Pak Haji. Untuk hajat terkabul ada 3 yang harus ibu-ibu jalani. Lunas utang 10 miliar terkabul, kaya raya, tajir melintir. Ada 3 yang pertama. Yang pertama, pesan yang harus kita pegang dari Pak Haji adalah kita harus menjadi manusia yang legowo. Legowo. Ya. Legowo itu bahasa Indonesianya lapang Lapang dada. dada. Lapang dada. Menerima segala Cobaan. ketetapan dan Ketetapan Allah. keputusan takdir yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada kata protes, tapi harus diterima. Karena keputusan Allah itu pasti keputusan terbaik menurut Allah kepada kita. Walaupun kita menilai mungkin keputusan Allah yang diberikan kepada kita itu tidak baik, tapi kita harus selalu menerima segala ketetapan dan keputusan yang Allah berikan kepada kita,
baik itu yang berupa yang positif maupun yang baik. Oh, yang baik. Yang positif dan yang baik ya. Iya, yang positif dan yang Yang baik. baik. Karena tadi itu semuanya pasti terbaik menurut Allah. Tidak ada keputusan Allah yang tidak baik. Pasti semuanya baik dan positif. Itu harus kita terima dengan lapang dada, dengan legowo, tidak dengan sabar. Kalau sabar, istilahnya Pak Haji itu adalah dendam, jengkel, ngeluh, sedih yang ditahan. Suatu saat bisa meletus, meledak. Tapi kalau legowo, lapang dada, semeleh, kata lain, menerima segala ketetapan. Karena kalau kita protes, kata Allah, barang siapa saja yang tidak mensyukuri segala nikmatku dan tidak menerima segala ketetapan dan keputusanku, maka keluar dari kolong langit bumi dan cari Tuhan selain aku. Kata Allah begitu di hadis qudsi yang ada. Karena kalau kita tidak menerima ketetapan dan ketentuan, contoh ibu sebagai kepala sekolah, stafnya, gurunya, kita sudah ada aturan, tetapi ada yang protes, jobmu ini, jobmu ini, jobmu ini, jobmu ini. Saya nggak mau, Bu Kepala. Nesu Saya pora. maunya begini, kira-kira Ibu. Nesu pora. Nesu tidak. Nesu. Mangkal botan. Mangkal. Manggel ya. Iya, ya akhirnya kan Nesu itu marah. Marah. Nesu. Bukan Jadi nesu karo asu beda. beda. Karo nyusu beda. Nesu karo nyusu beda. Nesu marah. Kalau nyusu nenen. Kalau asu gugup. Jadi kalau tidak menerima ketetapan yang sudah diatur oleh yang membuat keputusan, yang punya perusahaan, protes, ya sudah. Kalau kamu tidak mau mengikuti aturan yang ada di sini, cari aja ke sekolahan yang lain. Kan begitu. Kalau di perusahaan, ya cari aja kerjaan di pabrik yang lain. Ya kalau kamu mau seenakmu sendiri, tidak mau mengikuti aturan kita, kira-kira bahasa Allah seperti itu. Cari Tuhan selain aku, cari kepala sekolah yang tidak seperti saya, cari bos yang tidak seperti saya, ya kamu bisa main-main semaumu sendiri, itu kira-kira. Maka kita harus terima aja, terima. Pasti kalau kita menerima segala ketetapan dan keputusan Allah, pasti Allah juga akan memberikan sesuatu yang lebih di luar perkiraan kita, karena kita terima, disuruh nurut, pasti ada reward. Jangan kalah sama setan. Ingat cerita riwayat penciptaan manusia, dengan disuruhnya Allah memberi hormat kepada Adam, maka iblis mengatakan, emang lo siapa? Gue siapa, kan gitu kan? Menentang ketetapan Allah. Allah disuruh udah jalani, kerjakan saja, nggak usah protes. Karena protes dia merasa lebih mulia. Saya lebih mulia, saya diciptakan dari api, ini dari tanah. Menghina yang menciptakan, maka dikutuk, dilaknat oleh Allah. Setan protes enggak, Bu? Protes. Enggak dong. Enggak. Dia enggak protes. Boten. Protes. Menerima. Allah, aku terima ketetapanmu, tapi aku punya dua permohonan. Usul. Apa itu? Dia kan menerima. Jadi kita terima, habis itu kita berdoa, pasti dikabulkan. Nah. Seperti setan.
Nyontoh Jadi setan. anggap aja ibu tuh setan. Ibu setan. Tapi terkabul. Daripada ibu manusia. Utangnya nggak lunas-lunas. Ibu manusia nggak lunas-lunas. Kenapa nggak untuk terkabulnya ibu anggap bahwa ibu sekarang jadi setan. Ibu jadi setan. Terkabul. Pasti. Ajarin. Kabulkan. Ilmu setan. Ilmu setan. Ilmu setan. Iya. Titeni Titeni. itu diperhatikan. Perhatikan. Jadi Setan bicara kepada Kepada setan Allah. wedok. jadi Setan Allah. lanang bicara kepada setan wedok. Setan laki bicara sama setan perempuan. Guyon ya Bu, guyon ya. Ya, Pak. Biar aku orang terima ngantuk. Allah. Aku terima ketetapan dan keputusanmu terhadap diriku. Wih, Allah takjub kan berarti, tapi punya permohonan. Apa permohonanmu? 1, beri tangguh saya hidup sampai hari kiamat. Langsung dijawab, oke. Approval, ACC, tanda tangan. ACC. Allah, aku terima ketetapan dan keputusanmu terhadap kondisiku saat ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur, maka Pak Haji ngajarinya kita dengan syukur, terima ketetapan Allah. Dengan buktinya apa? Kita mensyukuri. Baru kita ucapkan hajat kita. Sama setan, ilmu setan kata Pak Haji. Terima legowo. Punya permohonan 2. Yang pertama, kasih tangguh saya sampai hari kiamat. Diterima oleh Allah. Yang kedua, beri izin saya untuk menggoda anak cucu Adam. Jangan. Enggak. Boleh enggak sama Allah diizinin enggak? Boleh. Boleh diizinin. Jadi setan datang menggoda kita itu sudah atas persetujuan Allah belum? Sudah dipersetujui oleh Allah. Silahkan kepada mereka yang mau. Tetapi kata Allah, mereka akan aku kasih petunjuk. Bagi yang mengikutimu akan ikut kamu, bagi yang mengikuti petunjukku maka dia akan masuk ke surga. Bisa jadi kalau saat itu iblis itu menolak, tidak legowo, Allah tidak akan memberikan tangguh waktu hidup sampai akhir zaman, sampai kiamat. Bisa jadi tidak diizinkan untuk menggoda manusia. Bisa jadi kalau dia protes. Sudah tiada ampun bagimu, pokoknya kulaknat kau sekarang, masuk ke neraka mulai saat sekarang, tidak ada lagi. Maka hiduplah manusia dengan nyaman. Nyaman ya. Nah, tapi karena doanya iblis Terkabul. terkabul, berkat apa? Berkat Gowo. Dua-duanya dikabulkan tanpa syarat. Oke semua, approval semua, ACC semua. Stempelnya stempel basah, stempel asli. Tanda tangannya tanda tangan basah, tanda tangan asli. Selesai, terkabul. Kita contoh ilmunya setan. Karena yang bicara setan lanang, pendengarnya setan wedok. Diterima ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nah, tapi ilmu setan, perbuatan setan, godaan setan yang itu harus tidak kita contoh. Jangan. Nah, yang kedua ini. Jadi diterima contoh setan yang legowo, tapi itu sifatnya setan Jangan tidak boleh. Jangan ditiru. tiru. Harus dibuang jauh-jauh dari dalam hati dan jiwa Bahkan kita. kalau bisa dibinasakan. Sobek-sobek. Sobek-sobek kalau Binasakan. ibarat tukul. Buang jauh-jauh. Dilempar. Seperti saat kita melempar jumroh, ucapkan lemparan jumroh yang pertama, gundah ku buang.
kau ke sana. Masuk ke liang Gelisah, gelisah, murung, murung, sedih. Nah, gitu. Jadi bukan sekedar melempar. Jangan. Jadi kita melempar sifat-sifat yang jelek, yang buruk yang ada di dalam diri kita lempar. Nah, karena belum sampai kita melempar jumroh, maka kita latihan melempar jumaroh. Tonggone Disawati tonggone. Kok ngelempar-lempar batu, Bu? Ya latihan jumroh. latihan jumroh. Wah, gemblung. Langsung telepon ambulan rumah sakit Sarjito. Ini dari tadi kata Pak Haji suruh membuang sifat-sifat negatif dengan melempar 18 ini ya. 18 kerikil. Klodak. Geledak sampai 18. Kirain santetnya turun itu nanti. Nanti kalau kerikil Batu bata. Iya, jadi itu harus dibuang jauh-jauh. Kenapa Ibu? Karena kalau sifat itu ada 18 di hati kita, itu sangat parah. Jangankan 18, 10 aja enggak boleh ada. Jangankan 10, 5 pun tidak boleh ada. Cuman satu Pak Haji, satu pun jangan ada. Itu yang susah ya. Iya, susah. Karena itu doanya setan tadi terkabul. Izinkan Allah saya menggoda manusia. Kalau kita masih mengikuti itu berarti yang kuat doanya setan. Sukses setan menggoda manusia. Sukses dia. Kita tidak bisa karena itu bukan sifat yang Allah kehendaki. Apa yang dikehendaki Allah? Surat As-Sams. Was-samsi wadduhaha wal qamari idza talaha. Akhirnya ada wan nafsi wa ma sawwaha. Demi jiwa, hati, jiwa kita dan penyempurnaannya. Jadi Allah menciptakan kita, menciptakan jiwa kita, hati kita itu sesempurna mungkin, sangat sempurna. Maka inilah yang diserang oleh setan. Jangan sampai sempurna. Sifat itu digerogoti, masuk oleh setan kepada diri kita. Bahkan kata Nabi, setan itu masuk ke dalam diri manusia itu melalui aliran darah. Aliran darah masuk ke dalam jiwa, ke jantung, ke hati. Maka harus kalau kita mengikuti itu berarti mendukung doanya setan. Kita kalah dengan setan. Legowonya kita contoh, sifatnya harus kita hindarkan karena doanya untuk menggoda manusia. Sempurna. Maka apa yang dikehendaki oleh Allah harus dijaga kemurnian, kesucian dan kebersihannya. Emang ada bunyi begitu. Qad aflaha man zakkaha. Surat As-Sams. Qad aflaha man zakkaha. Qad maka pasti, niscaya, sungguh aflaha, beruntung, bahagia, sejahtera, kaya raya. Mau kita? Mau. Apa syaratnya kata Allah? Ini tadi ayatnya tadi. Qad aflaha man zakkaha. Harus diapakan? Zakkaha. Sucikan dia. Apa? Jiwa, hati, sucikan, bersihkan, murnikan. Jadi tidak boleh ada itu. Jadi kalau dibalik artinya kalau kamu bersihkan jiwa dan hatimu, pasti kamu akan bahagia, beruntung, sejahtera, kaya raya, tajir melintir.
Karena Allah menciptakan jiwa kita sempurna, jangan dinodai. Tapi kalau sebaliknya, Allah murka. Ayat berikutnya, bawahnya. Wa qad khaba man dassaha. Wa qad khaba man dassaha. Dan pasti, sungguh, niscaya kamu akan bangkrut, kamu akan rugi, kamu akan sengsara, kamu akan menderita. Kenapa ya Allah? Karena kamu dassaha. Dasa diambil jadi bahasa Inggrisnya jadi das, dari debu, mengotori. Jadi menebar debu di dalam jiwa kita, kotor. Kalau kamu hatimu kotor, tergoda oleh bujukan setan memelihara sifat-sifat itu, kamu akan apa? Rugi. Rugi dalam segala hal. Dari sisi ibadah, habis nilai ibadahnya. Dari sisi bisnis, karena kita nggak bahagia, kita sengsara, ya sudah pasti usahanya merosot. Jadi kuncinya apa? Bersihkan. Maka ini kunci dari ilmu Pak Haji yang sampaikan kepada kita, rezeki mengejar kita, bukan kita yang mengejar rezeki. Datang sendiri. Kata Allah syaratnya gampang. Zakaha, bersihkan hatimu, kamu beruntung. Pasti beruntung. Bersihkan hati. Kalau dicontohkan, ibu tanam bunga di sekitar rumah, di sekitar sekolah, di depan kelas ada taman bunga yang indah, yang cantik, semerbak mewangi, kita melihatnya sudah enak. Yang kedua, kalau kita ingin menikmati keindahan kupu-kupu, tidak harus ngejar kupu-kupu. Kupu-kupunya datang. Datang di bunganya. Di bunga-bunga situ ada yang warna-warni, kejar mengejar, ada yang bermesraan di situ, iya kan? Keindahannya macam-macam. Tapi kalau kita tidak ada taman yang indah, kalau kita mau pengen kupu-kupu, kita harus ngejar, capek, kakinya Lempoh. bangun, lempoh. Habis lempoh, bondas. Bondas. Karena ngejar sesuatu sambil berharap. Harap dia terbangnya lebih cepat. Ya, utangnya nambah, cicilannya nggak bisa kebayar. Kenapa? Karena berharap. Nggak boleh. Semakin dikejar, semakin berharap, kupu-kupunya semakin tinggi terbangnya, nggak tercapai. Maka tadi sampai lempoh, kata Pak Haji, ya, ngejar, lempoh capek. Habis itu jatuh. Habis lempoh karena sudah nggak kuat, gedabrus, jatuh. Dampaknya bondas. Bundas. Ki bahasa opo? Bahasa wong Jawa, karena kebetulan tamunya podo-podo wong Jawa. Bundas kabeh. Bundas. Seperti hanya rezeki, semakin kita kejar, semakin menjauh, semakin lelah. Angkanya gede, tapi utang. Bundas, lempoh, capek dikejar waktu. Tapi kalau kita tanam, butuh waktu, tapi keindahannya ada. Prosesnya nikmat. Proses mulai nanam dari kecil, kita prosesnya terlihat, berbunga, mekar, harum, kupu-kupu datang, kita tinggal duduk. Berbuat. Maka sifat itu tidak boleh ada satupun. Caranya ada 3 cara. Sementara harusnya 4-5 cara. 3 saja. Yang pertama, ucap syukur dari bangun tidur sampai mau tidur. Akan menutup sifat itu. Selalu ucap alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dalam keadaan apapun ucapannya syukur, alhamdulillah, sehingga sampai bahasa Pak Haji latah. Kesandung
alhamdulillah. Biasanya Latahnya kontrol. Nah, gitu. Ya kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selalu ucap alhamdulillah. Bahkan ibu ngasih kabar suami saya meninggal, ucapan alhamdulillah ibu masih sehat. Itu maksudnya. Ibunya sehat. Jadi ada duka pun alhamdulillah dulu, karena kita tidak. Baru innalillahi wa inna ilaihi. Semua pasti kembali kepada Allah. Itu kan, kembalikan kepada Allah. Tapi kita syukur kita masih dalam keadaan sehat. Jadi nggak akan tertutup. Jadi ngeluhnya pasti akan hilang, sedihnya pasti hilang, murungnya pasti hilang karena syukur. Jengkelnya pasti hilang, pasti nggak akan jengkel orang yang bersyukur. Masa alhamdulillah sambil marah? Enggak. Pasti alhamdulillah kita, alhamdulillah. ini di batinnya pasti nanya, kenapa sih untuk ngelawan yang sifat 18 harus ngucapnya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah berulang-ulang? Kenapa sih? Jawabannya adalah di Al-Quran surat Ar-Rahman. Terangin. Ya, jadi di surat Ar-Rahman itu ada satu ayat yang diulang sampai 31 kali. Ya. Redaksinya persis, tidak ada pengurangan maupun penambahan. Dalam satu surat, jumlah ayatnya 78. Yang diulang sama persis 31. Tidak terjadi di surat-surat yang lain. Tidak ada bacaan-bacaan yang sedahsyat itu mengulanginya. Apa itu? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana yang hendak engkau dustakan? Kok hendak bersyukur? Sudah dikasih nikmat, ditulis di depan, nikmat Tuhan. Artinya nikmat yang diutamakan adalah Allah telah memberi nikmat. Kok didustakan, tidak disyukuri? Artinya apa? Kita harus bersyukur selalu. Walaupun utang belum lunas. Walaupun utang belum lunas. Syukur. Walaupun ditinggal Walaupun suami utang tercinta. Syukur. Syukur. Umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang, punya anak dan punya cucu di hari tua. Karena ada orang yang gak punya anak dan tidak punya keturunan. Tapi ibu punya. Bayangin. Nikmat yang mana lagi yang kamu mau dustakan dari aku kalau kamu gak bersyukur? Opo-opo njalo, syukurnya mana? Nah, di saat kita bersyukur, Tuhan tambahkan lagi nikmatnya. Bersyukur lagi, tambahkan lagi nikmatnya. Bersyukur lagi, tambahkan lagi nikmatnya. Bersyukur lagi, tambahkan lagi nikmatnya. Berulang-ulang, sehari 999 kali, sehari 27 kali. Dari bangun tidur sampai mau tidur. Tidak harus dalam posisi tertentu. Kalau pas duduk tidak ada apa-apa, tidak apa-apa. Mandi. Saat apapun. Ayatnya apa yang Nyapu. disampaikan Pak Haji? La ing sakartum la azidanakum wa la ing kafartum inna adzabi lasadid. Apabila kalian mensyukuri nikmatku, maka akan aku tambah, akan aku lipat gandakan lagi nikmat-nikmat yang lainnya. Tapi kalau kalian mengkufuri, kayak ayat Ar-Rahman tadi, berarti mengkufuri nikmat yang aku berikan, maka tunggu murkaku akan nyampe kepadamu, sangat pedih. Pentingnya bersyukur. Makan mengendap. Yang kedua dengan membandingkan hajat dan sifat itu. Kalau kita jengkel, langsung saja ucap, besar hajat apa besar jengkel? Ya, besar hajat. Kenapa hajat, harus jengkel? Mau sedih, punya hajat, harus tidak sedih. Mau ngeluh, punya hajat besar, saya tidak boleh ngeluh. Pasti. Pasti. Ya, tidak boleh. Yang
3-1 sudah. Caranya yang berikutnya ya. Tadi cara yang pertama syukur, alhamdulillah. Yang kedua dengan membandingkan. Yang ketiga dengan sholat tobat. 18 itu sholat tobat dengan 18. Disolati 18 kali. Tadi pertanyaan Pak Haji biasanya mau sholat apa mau disolati? Pilih. Ya mau sholat. Ya, waras. Waras. Karena apa Haji ngajarin kita dengan sholat tobat? Karena inna sholata tanha anil fasa wal mungkar. Sesungguhnya sholat yang kau lakukan apalagi dengan sholat tobat itu akan menjaga dirimu dari perbuatan yang jelek itu dan perbuatan mungkar. Maka itu diajarkan, dipraktekin sholat tobat 18 maghrib sampai isya 18 Maghrib kali. sampai isya ya? 18 Waktunya itu harus. waktu utama. Oh, waktu utama. Waktu utama, tapi kalau pas maghrib sampai isya ada kondangan tetangga, ya berangkat. Ntar alasan saya harus sholat tobat karena ilmu dari RDAY harus maghrib sama dengan isya, viral nanti ya. Viral. Jadi RDAY nggak boleh orang kondangan, kondangan, kendurian. kendurian nggak boleh datang. Harus sholat tobat karena harus sholat tobat maghrib sampai isya. Oh, berarti bisa dibagi ya. Misalnya habis maghrib berapa? Karena kita punya kondangan. Kondangan Bisa nanti ya, habis dilanjutkan. habis isya, begitu. Dilanjutkan, iya. Oh, tapi harus hari semalam 18 ini. Maghrib sampai dengan isya satu paket yang itu Oh, harus maghrib bersih. Di luar itu kan ada. Di luar itu Ada yang 50. Ibu ambil yang sifat yang sangat dominan di dalam diri. Mungkin 5 lah kita contohkan. Ambil 5 mungkin mikir, Ngeluh. komen, ngeluh, jengkel. Sedikit komen ya. Komen pasti di sekolah. Pasti ya. Itu 5, itu sholat tobatnya 10, 10, 10, 10, 10. Jadi 50. 50. Waktunya di luar yang rangkaian 18, Oh, yang itu. 18. Di luar itu. Jadi dengan kita sholat tobat 50 plus 18, 68 dengan keyakinan penuh pasti hajat kita terkabul. Karena ada yang contoh real orangnya masih hidup sekarang, namanya Pak Nasrullah, penulis buku Magnet Rezeki, sholat tobatnya 57 kali salam, hajat terkabul 21 miliar. Ada yang lebih kuat lagi, ayatnya kalau kita mohon ampun, sholat tobat kan intinya mohon ampun, membersihkan diri. Di surat Nuh kata Allah dijanjikan kalau kita bersih hati kita, tadi beruntung, di surat Nuh akan dilipat gandakan harta. Wa yumtitkum bi amwal. Di surat Nuh ayat ke-12. Maka akan aku lipat gandakan harta kalian. Itu rangkaiannya. 2. Terakhir yang ketiga, karena kita punya hajat ekstrim, bagaimana hutang kita lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset, lunas dengan sendirinya. Ekstrim. Maka ibadahnya juga harus ekstrim. Ekstrim. Apa itu? Ilmu dasar RDAY. Bangun jam 12, Ya. senyum, mandi, sholat, tahajud, witir, baca Al-Quran 12 juz. Jadi bangunnya jam 12, sholat, baca Qurannya juga 12. Untuk memudahkan ingatan kita. Kalau belum bisa 12 gimana? Soalnya saya kan Menuju 12. menuju paling 8. Saya Ya, kalau dapat 8 kursi, pernah, ya. iya. Pernah. Berarti tinggal kurang nambah speed Itu sampai jam berapa ya kira-kira ya? sampai Matahari paling terbit. terbit matahari. Saya kan jam 6 pasti harus sudah berangkat. Iya, makanya Matahari terbit jam berapa? setengah 6. Setengah 6. Ya. Apa ya? Jadi itu ekstrim. Itu Dan seumpamanya kan saya bacanya itu yang panjang itu cuma dapat 1 juz ya. Terus ditambahin yang pendek-pendek gitu enggak apa-apa. Pak. Nggak boleh, mesti nyambung. Oh, gitu. 1 juz, juz kedua, juz ketiga, nggak boleh lompat-lompat. Iya, iya, iya. Bu,
Jadi nggak sampai Iya, nih 12 tak. nggak apa-apa. Ya, nih Tita ini nih saya ngomong, Bu. ya. Kalau ibu udah baca Quran, nanti kan bicaranya tartilnya udah biasa nih baca Quran. Nanti ibu kalau ngomong, ibu ngomong apa misalkan, anak saya rumahnya 1000 meter, itu langsung terwujud, Bu, jeblot. Gitu ya. Ibu ngomong lagi apa, itu langsung terwujud, jeblot. Contohnya siapa? Sahabat Nabi Abdurrahman Bin Auf. malamnya baca Quran 30 juz, paginya Saudagar, pedagang kaya. bukannya dia nyari pembeli, tapi pembeli yang pada datang. Iya. Nah maunya saya ibu juga begitu, rezeki ngejar ibu, rezeki ngejar ibu. Kalau sekarang kan ibu ngejar rezeki, Iya. Iya. ibu kan nyari rezeki, Iya. ngejar. Saya nggak mau rezeki nyari kita. Ini gini Pak Haji. Kok Kan- tunggu dulu, kok Pak Haji ngomong begitu? Saya buka pencerahan di Bogor, jauh Bu, macet jauh. Tapi orang berduyun-duyun datang. Ibu dari Loano Purworejo, ibu dari Surabaya, tadi barusan NTT, Nusa Tenggara Timur, dari NTT Polda, Polri, Polda, datang jauh-jauh dari NTT. Saya bilang ini yang namanya rezeki ngejar ya, alhamdulillah luar biasa. Nah, saya mau teman-teman yang datang ke sini, ayo dong rezeki ngejar kita karena usia kita udah menjelang 50. Iya, Masa saya sudah kita 66 Pak Haji. 66. Masa kayak kita umur 20 tahun, Nah, umur 30 tahun masih semangat cari duit. Ya opo, kalau bisa kita nyari apa? Nyari akhirat. Dengan cara apa? Ya tadi baca Quran, buktinya nih Bu. Ini kan suaminya baru meninggal. iya. Nanti lama-lama ibu ini karena sibuknya dengan anak dan cucu dan kegiatan rutin, nengok kuburan setahun 2 kali. Mau puasa sama mau lebaran. Nah temen di kuburnya siapa tuh suaminya? Ya baca Quran. Kalau kita sekarang baca Quran buat teman kita dikubur dan dijamin sama Allah, orang yang baca Quran umurnya 100 tahun ke atas. Kan lumayan kita bisa dampingin cucu-cucu ke pelaminan ya. Iya, iya. Jadi baca Quran wajib Haji, wajib. Sholat tobat wajib Haji, wajib. Bangun jam 00 wajib. Senyum wajib. Itu kalau kadang-kadang ketelatan sedikit gitu. Nggak Pak Haji. apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nanti lama-lama kan terbiasa Iya. ya. Terbiasa ala biasa. Iya. Iya betul. Karena biasa. Oh karena. Hah? Terus Kulino jalaran. Jalaran so kulino, kulino, Coba nih wong Jawa pripun? Kulino? kulino, jalaran so kulino ini kulinten. Ah. Nah, ngoten. terus gini Itu umpama ya Pak ya bacanya Al-Quran, kan Hah? saya baru 8 ya. Ya. Nah, itu misalnya saya lanjutkan nanti siang, itu bisa Oh nggak? nggak boleh. Karena Besok malam. yang siang kan sholat Sholat tobat. yang 50 tadi dijalani Oh iya di iya. luar waktu itu. Hmm. Mau duha, habis duha, mau Oh, duhur, habis iya. duhur, sebelum asar, 10, 10, 10, 10, 10, pas. Istirahat. Kalau ibu, saya, ya. Alias capek. Saya tuh alias artinya capek kalau bahasa Jawa. Lalu apa? nah, Gantinya? dalam Gantinya apa kalau capek? Nggak ada. nggak ada. Oh, Kesel. Kesel itu kan jadi kesal ya, makanya Kesal. bahasa Jawa nih saya. saya. Kalau kesel kesel. Nah, Pak sambil tidak harus berdiri, jenengan sakit Oh boleh. lenggah. Oh iya. Lenggahnya lenggah ngaten mau mboten napa-napa. Oh, iya. Sam- Oh, santai. tidak harus duduk. Nek lenggah itu ngandap betul. Ngandap nggih saged. Boten nopo-nopo. Oh. Napa? Ini Terus di Bogor di niki- Jawa. Pak Marco. Apa? Oh iya. Ini Pak Haji, Wong Jawa Sundo. Jadi kan yang ilmunya Pak Haji yang itu loh, apa ngasih makan semut sama ngasih makan kucing.
ini berapa hari ini saya praktekkan. Ya terus bisa buat saya ke sini. Ya. Tadinya sukar gitu loh. Terus saya bisa ke sini ini. Kalau tanya Pak Haji, Ya, kemarin boleh. kan waktu privat yang pertama saya ikut ya di atas itu, Ya. kan sudah dikasih uang bibit itu ya. Ya. Itu sekarang nukar bukan dikasih nukar uang bibit. Sekarang masih ada nggak? Nggak Bisa usah, nukar Ibu nggak? tinggal meraktekin itu aja dulu. Oh, yang itunya enggak? utama, nanti dikasih. Oh, Jadi kan itu saya nggak udah punya urgent, itu. yang urgent itu tuh. Oh, iya 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 iya. Yang iya. urgent itu yang urgent Oh, banget. Iya, iya, iya. Apa tuh? Ngilang. Sekarang Ibu manggil nih. Pakai uang centok, pakai uang bibit, Ibu manggil. Iya. Tapi Ibu ada punya sifat 18. Itu duit yang Oh. masuk pergi lagi. Kalau saya tanya, kenapa kamu pergi? Orang yang manggil ininya masih ada tuh 18. Oh, Cerita antara ayam dan musang. ayam dan Ayam dan musang. Musang. Jadi ibu ngundang ayam, suruh masuk, dicentongi tadi, dipancing, kur 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 kur. Ayamnya sudah mau datang, tapi karena di dalam diri kita tempat kandang ayamnya ini ada musangnya, kalau toh ayamnya nekat masuk, dimakan musang enggak? Ayamnya dimakan oleh musang, hilang. Tapi kalau dia ngelihat di situ ada musang, dia pasti akan pergi lagi. Jadi kalau kita ternak ayam di satu kandang, di situ ada tempat tidurnya, tempat bertelurnya, tapi di situ ada musang juga, suami istri juga sejodoh. Ibu ternak ayamnya banyak. Pertama sempat bertelur banyak. Akhirnya yang dimakan apa dulu? Telurnya oleh musang. Gak terasa ibu awal-awal. Makan telur. Ini ayamnya banyak kok. Telurnya cuma sedikit ya. Terus ada yang sempat menetas. Tapi musangnya 2 juga beranak. iya. Tambah banyak musangnya. Maka tidak telurnya saja yang hilang. Akhirnya anaknya ayam ini diramin. Kemarin sudah menetas, sekarang kok tidak ada. Dimakan musang. Musang. Lama-lama ayamnya yang datang pun diterkam oleh musang. Kita mau nambah lagi ayam, baru kita masukkan kandang, kabur. Harusnya ada peternakan itu ayamnya bertambah terus. Terus telur menetas besar, bertelur menetas besar, tambah banyak. Harusnya begitu. Terangin lagi. Musangnya tuh siapa? Ayamnya tuh siapa? Ya. Jadi Musangnya itu tuh yang musangnya itu musang. yang Nah, itu 18. musang di dalam. Ayamnya siapa? Rezeki. Yang masuk ke kita. Kalau dia tahu di situ musang, sifat itu kabur rezeki. Pas ya. Kalau musangnya yang sudah ada di dalam kita pelihara, akhirnya apa? Rezeki yang ada di diri kita digerogoti. Tadi yang dikatakan Allah, kamu akan merugi. Digerogoti terus ekonomi kita oleh sifat kita sendiri. Musangnya memakan apa tadi? Ayam yang ada di dalam kandang, dihabisin. Kita nggak bisa nambah lagi. Jadi kunci utamanya adalah Ini ya, itu. menghilangkan sifat 18. Ibadah sebagai syariatnya untuk menuju itu. Sholat kita, sedekah kita, puasa kita, perbuatan baik kita akan sirna karena oleh sifat yang negatif itu. Ini niatnya sama itu sholat. Iya, diniati satu persatu. Saya niat sholat sunat taubat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala, karena saya suka gundah. Allahu Akbar. 1. 2 rakaat, salam. Bacaannya pendek-pendek aja suratnya biar nggak capek. Saning mboten saya. Pakai doa iftitah enggak? Iftitah pakai yang sholat pertama. Iya, yang pertama. Ya, sholat pertama. Nanti keduanya langsung Fatihah. Yang salam pertama, salam kedua, takbiratul yang kedua langsung saja.
gini. Jadi saya takbiratul, Betul. lalu doa iftitah. Kita Kalau sudah selesai ya sampai situ selesai. berdiri lagi. Beli lagi. Kan tidak niat, pakai. Niat lagi. Tidak pakai. Sampai yang terakhir nanti. Kan itu baru kan satu dua rakaat itu berapa? 2 ya? rakaat. Kan berarti yang pakai Rakaat. pakai doa iftitah itu yang awal-awal. Yang awal saja. Awal saja maksudnya awal saja itu salam yang pertama saja. Oh, yang kedua ketiga Yang enggak? kedua tiga langsung aja enggak. Oh, Ya iya, langsung iya. biar cepat. Kalau suratnya pendek. Suratnya pendek, boleh inna a'toina kal kautsar Yasin. fasolli li rabbika wanhar. Selesai. Ingat, fasolli li rabbika wanhar. Ibadah ini surat yang paling kita suka dan paling kita hafal. Pendek. Tapi aplikasinya berat. Karena perintah sholat dan perintah kurban, motong kurban itu disejajarkan oleh Allah. Fasolli, maka sholatlah kepadaku. Fasolli li rabbika wanhar, dan berkorban, potong, mengalirkan darah. Belum kita kan tidak apa namanya, tidak mewajibkan diri, Iya. walaupun kita mampu. Seakan-akan nggak ada kewajiban untuk memotong. Padahal sholat dan korban itu disejajarkan. Seperti hanya di surat yang lain, sholat dan sedekah. Apa? Sabar. Jadi sholat dan sedekah, sholat dan korban. Ini penting berarti gitu. Jajar ya. Iya, sholat sedekah, sholat amal soleh, sholat kurban. Jadi pentingnya itu sejajar. Ayatnya paling kita suka, tapi amalannya Berat. berat. Itu harus dipaksa. Tapi harus pakai itu boleh. Hah? Boleh tak pakai itu tak? Bacaannya Iya. boleh, tapi prakteknya Prakteknya juga yang- harus kurban. Prakteknya angel ya. Prakteknya harus kurban, sholat dan kurban. Masih ada waktu 2 hari. Nyusul kurban. Nah, masih ada waktu 2 hari. Ini jadi Besok dan kalau sholat tobat itu pertama aja yang sing ada salam itu. Nggak Setelahnya ada. nggak ada salam. Doa iftitah Bu. iftitah, Oh, iftitah. iftitahnya. Oh, Kalau salamnya, kabur. salamnya Iftitah tetap kabur. tiap Tetap. 2 rakaat, salam, Salam. 2 rakaat, salam, 2 Oh. rakaat, salam, sampai Sampai ping terakhir. 18. Iya. Kemarin saya Iya. juga melaksanakan, tapi karena suami meninggal. Harus tambah lebih giat. Harus tambah lebih giat. Begitu Ibu ya. Jadi saya ulangi, ada 3 pesan Pak Haji yang harus kita praktekkan agar kita hajat terkabul, semuanya terkabul, tajir melintir, kaya raya, pendapatan 10 miliar setiap bulan, hutang Amin, lunas amin. tanpa bayar, tanpa Amin, nyicil, amin, 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 tanpa amin. jual aset. Amin. Apa itu? 1, legowo, Legowo ya. berterima ketetapan Katakan Allah, Allah baik itu ketetapan yang baik, Baik maupun atau yang baik. positif. Positif ya. Yang kedua, hilangkan sifat-sifat yang 18. jahat, yang jelek. Jangan ditiru sifatnya setan. Setan. Tirulah legowonya setan. Setan. Yang ketiga, hajat ekstrim, ibadah ekstrim. Ibadah ekstrim dengan bangun jam 00, baca mandi, senyum, Senyum, mandi, mandi. sholat tahajud, baca Quran 12 juz. Ekstrim, pasti hajat terkabul. Pasti, pasti. Tanya lagi satu lagi ya. Itu katanya ada ibadah yang WC itu lah. Oh, sedekah pembersih Sedekah WC iya. wajib kalau Iya. ibu lagi urgent. Oh iya. Misalkan Saya ibu mau tanyanya ketemu si gini, A. Itu kan kata dengar tadi dari teman ya, katanya sehari itu harus 10 orang. Enggak, tergantung hajatnya. Oh iya. Kalau misalkan anak mau tes masuk P3K, 100.000 kali 10 jadi 1 juta. Tapi kalau ibu misalkan mau ketemu si A karena urgent, cukup 100.000 aja. Nah, itu untuk orang 10 itu atau untuk orang 10? Untuk orang 10. Saya susah cari kan ya Di mall, di mall. di mall, di pasar, di stasiun kereta api, di terminal. Tapi kalau di pom bensin cuma 1.
Nyari orang apa? Pembersih WC. Pembersih WC itu Oh, loh, cari Bu. pembersih. Sedekah. Jadi kalau Yang urgent, Yang misalkan urgent. ibu nih mau ngurus atau anaknya mau tes P3K. Nah, itu sedekah pembersih WC wajib daripada nyogok. Manjur sedekah pembersih Tapi WC. harus 10 ya. Ya 10 orang. 100.000 dibagi 10 dikasih 10 untuk 10 orang jadi 1 juta. Itu berapa hari? Sehari boleh, Oh, 2 cuma hari sehari. boleh. Oh, iya ya. Oh, tadi ada yang ngomong di luar tuh harus 9 hari. Enggak. Cuma sehari. Sehari. Oh, iya ya, makasih. Terus kalau ibu misalkan mau ketemu si A, urgent bener. 1 sewa aja syarat cukup. Pembersih WC yang nyikatin WC. Oh, iya iya iya. Tapi orangnya kan nggak disuruh toh, Pak Haji. Kalau nggak disuruh enggak. Cuma dikasih gitu aja toh Pak Haji. Kalau Bu, saya- Pak, Bu, anak saya mau tes P3K. Pasti lulus. Ibu aminin ya. Amin. Kasih 100. Tapi kalau dia nggak mau amin, cokot maneh. Kantongin nggak harus jadi. Kita beritahu dulu ya. Iya dong, Urgent dipandu. kita apa-apa. Oh, ada kita apa gitu. Mm-mm. Oh, iya iya. Dipandu. Bu, anak saya, cucu saya mau tes akpol. Aminin ya Bu, lulus. Amin, lulus. Kasih. Tapi kalau dia nggak amin ya jangan. Iya iya. Hanya butuh aminnya anak jaga WC itu. Kalau bapak-bapak ya bapak-bapak. Bapak-bapak, ibu-ibu nggak apa-apa ya Pak Tidak Haji? apa-apa. Ada lagi? Itu tanya lagi yang tadi yang uang ya. Yang uang berarti untuk sementara belum dulu. Nggak usah. Oh, Buat ini dulu. apa? Oh, iya. Nggak urgent. Yang urgent itu dulu. Percuma ibu nyentongin. Orang itunya ibu masih ada. Nanti kalau duitnya masuk lu ngomaning. Oh, iya. Capek doang ya kan? Pegelinu. Pegelinu. Wes pakai itu dulu. Hilangin sifat 18. Kapan kira-kira? Sebulan bisa pora? Pasti, Pak. Pasti ya. Ibu dari Surabaya sifat 18 hilang nggak sebulan? Pasti hilang. Bisa ya? Ya, pasti. Iya, udah jauh-jauh dari Surabaya, Iya. tapi Saya kepingin Pak kesini. mundur. Ya apa? Iya Pak Haji. Paksain privat, paksain privat, paksain privat. Kayak tadi dari NTT itu apa? Ngomongnya sendiri, enak, berdua, kita santai. Bohong nggak terkabul. Seandainya Pak ya Ya. saya ada rezeki lah. Saya mau privat yang 10 pamannya. Oh iya, ibu sendiri, nggak akan ada berdua. Semuanya saya ngajak adik, boleh nggak? Boleh, Tapi uangnya saya. ya, Yuk adik saya ajak. boleh, boleh, Saya udah nggak punya suami, jadi otomatis ngajak adik. boleh, Kalau yang boleh. tadi kan yang 2 juta enggak boleh. Hah? Apanya? Oh iya. Enggak. Udah enggak. Enggak cuma saya kan ada yang nemenin gitu. Kalau tadi kan enggak boleh, yang 2 juta itu enggak boleh kalau saya ada adik gitu loh. Kalau yang 10 boleh ya, Pak ya? Boleh. Apalagi podo-podo wong Purworejo. Podo-podo wong Purworejo. Kemarin yang pemiliknya Dawet Ireng datang ke sini. Oh, Mbak Melani Ya, yang cantik itu. ya. Oh, ya itu. Bawa Dawet Ireng 600 porsi buat anak yatim. Waduh. Pakai bus. Iya. Itu Murni Jaya pakai Dawet Ireng Iya. ditumpangin di bus. Di Buto itu ya? Ya, Oh. dijemput di situ di pool bus. Anak-anak makan dawet ireng, anu ngenyoh. Dawet ireng. Itu pas Itu ya. Kas Buto ya, Pak ya? Nah. Kas Buto Pak Haji ya. Ada lagi? Mungkin itu jalan Bu, kamu apa lagi? Ibu apa? Sampun Pak Haji. Ya, Kelihatannya terus kedua kalau ya. Mau kepingin lunas utang. Oh dipakai bisa, duit. kan belum Ya, dipraktekin. nanti di yang Saya praktek 18 dulu. ini Ya, pasti Bu, bisa. saya punya tamu dari Cirebon. Dagang ayam. Awalnya dagang cuman 20 ekor. Kalau sepi paling 5, kadang 10. Sekarang dia dagangnya Bu per hari bisa 1 ton. Bahkan bisa 2 ton, 3 ton. Apa tuh yang dia praktekin? Dia cebok alat kelaminnya, air cebokannya disiramin ke ayam yang sebelum dijual. Jorok. Ya enggak kan nanti orang dipotong-potong dicuci. Iya, iya. Coba ibu praktekin. Mumpung alat kelamin ibu lagi pulen-pulennya.
Oh, iya. Kalau udah nggak pulen Terus nggak bisa. itu ngomong apa Pak Haji? Ah, Ngomong apa enggak ngomong? yang makan ayam kupul. Baca cara moco manggil pembeli. Enggak, Bu. Paling atas, baca paling atas. Tapi jangan ada suaranya, paling atas. Paling atas. Paling atas. Mana atas? Paling Ini, Bu, dulu. suruh baca ini, Bu, yang atas, Bu. Coba baca. Tapi jangan ada suaranya. Itu salah tepat. Ya ini sudah saya baca. Udah? Sudah. Ya udah itu. Sambil ibu nanti. Pak Haji itu kalau dia jual 3 ton ayam gimana? Dia pakai drum. Dia berendam di drum. Kira-kira 5 menit diangkatlah itu sajennya. Ya sajen ya. Alat kelamin ibu diangkat. Terus airnya buat nyelupin ayamnya sebelum dijual. Dipajang. Itu ayamnya Bu, dagingnya gurih segurih-gurihnya. Ini barusan entok dicuci pakai air cebokan istrinya Haji Marco. Itu bebeknya gurih bener. Ya kan? Jawab lah. Jangan iya gitu. Iya. Pantesan pada pusing yang makan tadi bebek. Bisa? Ya. Saya mau ibu sebulan ini praktekin itu. Saya mau harus cair 10 miliar. Amin, amin. Harus cair 10 miliar. Harus cair 10 miliar. Amin. Bisa? Bisa. Sip, terkabul. Kan udah minta ijazahnya Pak Haji. Iya dong. 10 miliar ya. Ya, ya.